Pernah nggak sih kamu buka aplikasi kripto, lalu lihat kok koinnya banyak banget ya? Ada Bitcoin, Ethereum, Cardano, Shiba Inu, Solana, terus ada nama-nama aneh lain yang makin hari makin banyak. Lalu kamu mikir, ini semua buat apa sih? Emang nggak cukup satu aja, kayak Bitcoin gitu? Nah, semua koin yang bukan Bitcoin itu disebut altcoin. Dan ternyata di balik nama-nama itu ada banyak banget fungsi, tujuan, bahkan mimpi besar yang lagi dikejar. Tapi masalahnya, makin banyak pilihan, makin bingung juga buat mereka yang baru mau mulai. Jadi, di video ini kita bakal bahas apa itu altcoin, kenapa jumlahnya ribuan, apa aja fungsinya, sampai risiko-risiko besarnya. Semua dengan gaya paling sederhana. Bahkan kalau perlu kita bahas pakai bahasa bayi, supaya semua orang bisa paham. Bahkan mereka yang baru dengar kripto hari ini pun nggak bakal bingung lagi. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Kalau kita bicara kripto, biasanya yang pertama terlintas adalah Bitcoin. Nah, istilah altcoin itu sebenarnya singkatan dari alternatif koin atau koin alternatif selain Bitcoin. Jadi gampangnya, semua mata uang kripto selain Bitcoin disebut altcoin. Jumlahnya ada ribuan, dari Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, sampai koin-koin kecil yang mungkin baru kamu dengar hari ini. Kenapa banyak banget? Karena setelah Bitcoin muncul, teknologi blockchain terbuka untuk dikembangkan lebih jauh. Banyak developer kemudian bikin proyek baru dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang fokus pada kontrak pintar seperti Ethereum, ada yang fokus pada kecepatan transaksi seperti Solana, ada juga yang fokus pada privasi seperti Monero. Nah, sebenarnya apa sih gunanya altcoin itu? Banyak banget. Dan tiap koin punya fungsi yang berbeda-beda. Pertama, ada Ethereum. Bukan sekedar mata uang digital, tapi jadi fondasi ribuan aplikasi desentralisasi. Dari aplikasi keuangan, NFT, sampai game blockchain. Semuanya bisa jalan karena Ethereum menyediakan lahan tempat aplikasi itu dibangun. Lalu ada Monero. Kalau kamu peduli soal privasi, inilah jawabannya. Transaksi Monero dirancang benar-benar anonim. Gak bisa dilacak siapa kirim ke siapa, sehingga cocok buat orang yang ingin keamanannya tingkat tinggi. Lalu berikutnya ada Render. Bayangin aja, ini kayak pasar tenaga komputasi. Orang yang punya GPU nganggur bisa menyewakan dayanya untuk rendering grafis, animasi, atau AI. Jadi, render bikin proses berat ini jadi lebih murah dan terdistribusi. Kemudian ada Chainlink. Ini semacam jembatan antara blockchain dan dunia nyata. Kalau ada smart contract yang butuh data harga saham, cuaca, atau nilai tukar mata uang, Chainlink yang nyediain datanya biar akurat dan bisa dipercaya. Jadi, tanpa Oracle seperti Chainlink, smart contract akan buta terhadap dunia luar. Selanjutnya ada Shentu. Koin ini fokusnya pada keamanan blockchain. Jadi semacam polisi digital yang ngecek apakah smart contract aman dari bug atau celah. Dengan begitu, orang jadi lebih percaya untuk menggunakan aplikasi di blockchain. Lalu ada lagi BitTensor. Ini unik banget, karena konsepnya bikin jaringan desentralisasi untuk kecerdasan buatan.
Jadi, AI bisa dilatih bareng-bareng secara global. Dan yang kontribusi bakal dapat imbalan berupa token Bitensor. Dan terakhir, Shiba Inu. Awalnya Shiba Inu cuma koin meme buat lucu-lucuan. Tapi sekarang udah bikin chain sendiri bernama Shibarium. Jadi, Shiba Inu bukan lagi sekedar meme, tapi mulai punya ekosistem serius buat aplikasi DeFi dan lainnya. Jadi intinya, altcoin itu bukan cuma uang digital. Banyak yang sebenarnya adalah teknologi dengan fungsi spesifik, dari privasi, keamanan, hingga jadi fondasi dunia aplikasi blockchain. Tapi jangan salah ya, altcoin juga punya resiko yang sangat besar, apalagi buat orang yang awam. Pertama, volatilitasnya tinggi. Harga altcoin bisa naik gila-gilaan dalam semalam, bikin orang mendadak kaya. Tapi sebaliknya, harga juga bisa jatuh puluhan persen dalam sehari. Kenapa bisa begitu? Karena likuiditas altcoin biasanya lebih kecil daripada Bitcoin. Jadi, kalau ada satu investor besar jual dalam jumlah banyak, harga bisa langsung jeblok. Makanya, kalau kamu masuk ke altcoin, siap-siap mental. Jangan kaget kalau pagi beli masih untung, malamnya sudah rugi besar. Kedua, banyak proyek yang gagal. Dari ribuan altcoin yang ada di pasaran, sebagian besar akhirnya mati. Ada yang ditinggalkan pengembangnya karena nggak laku, ada yang sengaja dibikin buat tipu-tipu alias scam, dan ada juga yang cuma sekedar proyek iseng. Kamu mungkin pernah dengar istilah pump and dump. Harga sengaja dinaikkan bareng-bareng. Lalu ketika banyak orang yang masuk, yang pertama kali beli langsung jual semua. Dan harga jatuh seketika. Jadi banyak altcoin yang lahir dengan semangat besar, tapi akhirnya hilang tanpa jejak. Ketiga, kurangnya regulasi. Karena kripto masih tergolong baru, regulasinya juga masih berkembang. Artinya, hari ini sebuah altcoin boleh diperdagangkan. Besok bisa saja dilarang di suatu negara. Contohnya, beberapa exchange pernah menghapus token tertentu gara-gara ditekan regulator. Nah, kalau kamu pegang token seperti itu, harganya bisa langsung anjlok karena nggak ada tempat menjual. Jadi, selain teknologi, faktor hukum juga bisa bikin altcoin berisiko tinggi. Keempat, sulit dipahami. Banyak orang beli altcoin hanya karena ikut-ikutan atau karena FOMO, takut ketinggalan momen. Padahal, teknologi di balik altcoin itu sering rumit. Ada yang ngomong soal layer 2, scaling, interoperability, sampai zero knowledge proof. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa jadi gampang termakan janji-janji marketing. Akhirnya, banyak orang nyemplung tanpa tahu apa-apa, dan ujung-ujungnya malah rugi besar. Makanya, kalau kamu mau masuk altcoin, jangan cuma ikut-ikutan tren. Pahami dulu apa yang kamu beli. Jadi, kesimpulannya, meskipun altcoin punya peluang besar, risikonya juga nggak kalah besar. Kalau nggak hati-hati, bukannya cuan, malah bisa jadi boncos. Kalau begitu, kenapa banyak orang yang tetap tertarik dengan altcoin? Sebenarnya ada banyak alasan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada yang tergoda dengan potensi keuntungan cepat. Banyak orang melihat altcoin sebagai kesempatan untuk kaya mendadak. Harganya bisa naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Terutama kalau proyeknya lagi ramai. Contohnya, dulu ada koin yang nilainya naik ribuan persen hanya dalam beberapa bulan. Jadi, orang-orang suka ambil risiko besar. Biasanya masuk ke altcoin dengan harapan dapat keuntungan instan. Kedua, ada yang benar-benar percaya pada teknologi blockchain dan ingin mendukung proyek tertentu. Tidak semua orang hanya mengejar uang cepat. Ada juga investor yang idealis. Mereka percaya bahwa teknologi di balik altcoin bisa membawa perubahan nyata. Misalnya,
Ada yang fokus di bidang keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Ada juga yang peduli pada privasi data atau bahkan proyek yang mendukung kecerdasan buatan. Jadi, mereka yang membeli altcoin bukan sekedar untuk dijual lagi, tapi untuk mendukung misi dari proyek tersebut. Ketiga, ada juga yang sekadar ikut tren karena banyak orang yang membicarakannya. Nah, ini yang sering terjadi. Banyak orang membeli altcoin hanya karena takut ketinggalan momen. Istilah kerennya FOMO, Fear of Missing Out. Kalau lagi heboh di media sosial, banyak orang langsung ikut-ikutan tanpa riset lebih dulu. Kadang untung, kadang malah buntung. Jadi, altcoin juga sering jadi semacam fenomena sosial di dunia digital. Fakta menariknya, meskipun Bitcoin tetap jadi yang terbesar, banyak altcoin justru menawarkan inovasi baru yang bikin dunia kripto terus berkembang. Jadi, bisa dibilang, altcoin ini ibarat laboratorium tempat eksperimen blockchain dilakukan. Dan dari situlah lahir ide-ide baru yang kemudian mengubah dunia kripto. Kalau kamu benar-benar pemula, cara paling aman untuk memahami altcoin bukan dengan langsung beli, tapi dengan belajar dasar-dasarnya dulu. Pahami dulu apa itu blockchain, pelajari tujuan dan fungsi dari altcoin yang mau kamu kenal, cek komunitasnya, siapa tim pengembangnya, dan apa visi misinya. Dengan begitu, kamu nggak cuma ikut-ikutan hype, tapi benar-benar ngerti kenapa altcoin itu ada. Jadi singkatnya, altcoin adalah segala jenis cryptocurrency selain Bitcoin. Jumlahnya ribuan. Fungsinya beragam. Ada yang sekedar uang digital, ada juga yang membawa inovasi besar seperti kontrak pintar atau solusi privasi. Tapi sekali lagi, altcoin juga penuh risiko. Ada peluang besar, tapi juga ada kemungkinan kehilangan modal. Maka dari itu, selalu gunakan prinsip bijak. Do your own research. Jangan mudah percaya pada janji manis. Dan jangan taruh uang lebih dari yang siap kamu relakan. Oke, itu tadi pengenalan tentang altcoin. Semoga setelah ini kamu jadi lebih paham. Dan kalau suatu hari mendengar orang ngomong soal altcoin, kamu nggak lagi bingung. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.